Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah materi ke-22, 3 materi terakhir ya yang akan kita tuntaskan dari pembahasan kajian online kita Find Out Rasulullah Habit. Materi ke-22 membicarakan tentang pukul 10 malam. Sudah tahu ya kita ya, pukul 10 malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam keadaan tidur beliau ya, karena sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, pertemuan sebelumnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur pada jam setengah 10 dan sampai dengan jam berapa? Sampai dengan jam 11 ya, jadi setengah 10 sampai dengan jam 11 kurang lebih 1 jam setengah. Kemudian beliau akan bangun untuk melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Kemudian beliau akan tidur lagi 1 jam setengah lagi di akhir malam ya, di penghujung malam akan tidur lagi. Kemudian akan bangun lagi untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi beliau tidur, kemudian bangun untuk sholat, kemudian tidur lagi, kemudian bangun lagi untuk sholat lagi. Begitu variasi ibadah Rasulullah SAW di malam hari. Apa hikmahnya? Ulama mengatakan bahwa hal ini untuk membuat jiwa kita tidak bosan ya, karena diselingi, ada selang-seling di antara ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tidur, sholat, tidur lagi, sholat ya. Kalau kita mengerjakan satu pekerjaan yang itu saja, tentu ruh kita akan cepat bosan. Ini salah satunya mengapa Nabi SAW membagi 2 jadwal tidurnya di malam hari. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, jadi pukul 22 Nabi masih dalam keadaan tidurnya. Dan sudah dibahas bagaimana, betapa agungnya, betapa indahnya cara Rasulullah SAW ketika tidur. Ya, bagaimana beliau bersiwak, bagaimana beliau dalam keadaan wudhu, bagaimana beliau membaca doa, membaca surat-surat Quran, ya, surat As-Sajdah, surat Al-Mulk, Tabarok, ya, kemudian surat-surat lain, Az-Zumar, Al-Isra, dan seterusnya. Cara beliau menghadapkan badannya ketika tidur, ya, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa tidurnya Rasulullah SAW itu sungguh mulia. Ya, jadi betapa keagungan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai tidurnya saja sangat indah. Ya, tidurnya saja penuh dengan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan dengan orang-orang biasa. Banyak orang biasa yang tidak mau dilihat tidurnya oleh orang lain. Ya, misalnya kita nih, kita ada tamu, teman lama nginep di rumah, tentu kita nggak mau dong kita lagi kelihatan tidur ya. Saya mau tidur nih, tolong jangan dilihatin ya, nanti kalau saya sedang tidur, begitu pasti kita pesan. Kenapa? Karena keadaan kita tidur tentu tidak bagus ya, tentu bukan sesuatu yang baik untuk diketahui oleh orang lain. Ya, kita nggak suka orang lain mengetahui cara kita tidur. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menunjukkan bagaimana cara tidur beliau yang baik, mengajarkan seperti itulah tidurnya beliau, ya. Dan sampai dengan hari ini kita mengikuti daripada kebiasaan-kebiasaan beliau tersebut ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa agungnya, betapa mulianya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai tidurnya saja itu mulia, tidurnya saja itu berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang teman-teman sekalian, dari seluruh kegiatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang tidak ada yang disembunyikan. Bagaimana beliau makan, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau mandi, bagaimana beliau berkumpul kepada istrinya, bagaimana beliau bertamu, bagaimana beliau ibadah, semuanya tidak ada yang ditutup-tutupi. Satu aktivitas pun tidak ada yang tidak kelihatan oleh umatnya ya, melalui jalur-jalur para sahabat maupun para istri-istri beliau yang meriwayatkan aktivitas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Mengapa begitu? Karena Rasulullah memang
Shallallahu Alaihi Wasallam memang bertugas, misi beliau itu salah satunya adalah mengajarkan kita, menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi, bahkan ketika kita lagi tidur, semuanya harus diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Makan kita seperti apa? Maka Nabi mengajarkan. Nabi di depan para sahabat memperlihatkan cara makan beliau. Ya, kemudian mandi kita seperti apa? Mandi junub yang kita kita amalkan sekarang itu kan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian doa kita ketika kita berkumpul dengan istri kita, apa yang kita baca, semuanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dari 24 jam tidak ada 1 jam pun yang kita nggak tahu sedang apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini luar biasa bagaimana akhlak beliau itu bermanfaat sekali, ya, itu betul-betul kepakai sekali. Semua yang kita lakukan itu sudah ada contohnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hikmah berikutnya, ketika kita belajar bahwa sampai dengan tidurnya saja, sampai dengan tidurnya Nabi itu begitu detail, begitu rinci, begitu cermat. Dari situ kita mengambil hikmah. Ternyata Rasulullah SAW sudah memberikan seluruh panduan dalam aktivitas sehari-hari kita. Sudah ada contohnya. Tidak ada yang dirahasiakan sekali dari rutinitas Nabi selama 24 jam. Semuanya terbuka. Semuanya boleh kita lihat, boleh kita pelajari, dan tentu saja untuk kita praktekkan. Ya, ini hikmah berikutnya ketika kita mempelajari cara tidurnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tidurnya Nabi itu kan 3 jam ya rata-rata. Tidurnya kita orang biasa 6 jam, 7 jam ya sampai dengan 8 jam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan aneka macam rukun-rukun bagi orang yang hendak beranjak tidur, aneka macam sunnah-sunnah ketika kita ingin menuju kepada pembaringan, itu untuk memberikan nilai pahala ketika kita sedang tidur. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sunnah-sunnah seperti itu agar ketika kita mengerjakannya kita dapat pahala saat kita tidur, ya. Jadi bayangkan, ibadah yang paling lama dalam sehari semalam ternyata ibadah tidur, dengan syarat tidur kita bernilai ibadah. Kenapa? Kita lama tidur kita bisa sampai 6 jam, bisa sampai 5 jam, ya lama, berjam-jam. Ya, kita baca Quran paling setengah jam atau 1 jam. Ya, kita sholat itu total 1 hari 1 malam paling 1 jam. Ya, kita apalagi ibadah yang lain-lain. Ya, duduk di majelis taklim paling 2 jam. Ya, kajian, mengikuti pengajian. Ya, sehari semalam tidur kita yang paling lama bisa sampai 6 jam. Sayang sekali kalau kalau kegiatan yang lama ini tapi tidak ada nilainya, tidak ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan begini loh caranya tidur agar nanti tidur sampean itu dapat nilai ibadah. Selama tidur, malaikat senantiasa mencatat nilai ibadah, mencatat kita sedang melakukan pekerjaan ibadah. Begitu ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini praktekin deh. Ya, sayang sekali umur kita habis tapi tidak ada nilai ibadahnya. Inilah dia hikmahnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sunnah-sunnah, adab-adab, ya, dengan sangat detail bagaimana caranya seorang mukmin itu ketika mau tidur. Ya, baik. Kemudian pada pertemuan yang lalu sudah kita singgung bahwa sifat tidurnya Rasulullah SAW, beliau matanya terpejam tetapi hatinya dalam keadaan sadar. Matanya merem tapi hatinya tidak pernah lalai. Hatinya selalu ingat kepada Allah. Tanamu aini wala yanamu qalbi. Ya. Sesungguhnya mataku ini memang tidur tetapi hatiku tidak pernah tidur. Dan ini salah satu sifat khusus
bagi baginda Nabi Muhammad SAW yang memang Allah menciptakan Rasulullah dalam keadaan seperti itu. Hatinya selalu ingat kepada Allah. Ya, dan ini mudah bagi Allah. Ya, bahkan Allah menciptakan malaikat itu nggak pernah tidur sepanjang umurnya. Tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah tidur. Malaikat itu ribuan tahun usia mereka dalam keadaan seperti itu. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu memikirkan terlalu kritis. Bagaimana bisa manusia biasa tidur, yang namanya tidur ya sudah, kita kan lalai. Ya, kita tidur pasti kita dalam keadaan lalai. Bagaimana bisa Nabi SAW tidur tapi hati beliau tidak lalai? Hati beliau dalam keadaan ingat kepada Allah. Nah, ini dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Mengapa Allah menciptakan seperti ini? Para nabi dan para rasul ya. Para nabi dan para rasul itu mereka tidur tapi tidak dalam keadaan lalai. Mengapa begitu? Karena ada kalanya wahyu Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul dalam keadaan tidur mereka, di dalam mimpi mereka, ya. Jadi para nabi dan para rasul itu menerima wahyu, boleh jadi ada kalanya ya, terkadang itu dalam tidur. Ya, contohnya siapa? Contohnya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim menerima wahyu dari Allah untuk menyembelih putranya, Nabi Allah Ismail. Kapan menerima wahyunya? Di dalam tidur. Oleh karena itu, ketika para nabi dan para rasul, kalau mereka tidur dalam keadaan lalai seperti tidurnya kita manusia biasa ya, maka batal wahyu tersebut ya akan diragukan ya, betul apa enggak wahyu itu ya. Maka tidurnya para anbiya itu dalam keadaan hati mereka tetap sadar ya. Nabi Ibrahim dalam Quran Allah menyebutkan qad saddaqtar ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin ya. Qad saddaqtar ru'ya, sungguh telah benar mimpimu wahai Ibrahim. Ya, mimpi Nabi Allah Ibrahim pada waktu itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan ru'yal anbiya wahyu. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apa yang terjadi pada baginda Nabi Muhammad SAW dalam tidurnya ketika menerima mimpi ya, itu wahyu dari Allah ya. Maka para nabi dan para rasul, baginda Rasulullah SAW tidur dalam keadaan hati mereka tetap terjaga, mata mereka terpejam, fisik secara biologis beristirahat, tetapi hati mereka selalu dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh wahyu yang diterima oleh baginda Nabi SAW di dalam tidurnya ya, ketika Allah memperlihatkan bagaimana Nabi kelak akan menduduki kota Mekah. Ya, Nabi kan terusir dari kota Mekah, maka beliau hijrah ke Madinah. Begitu pula para sahabat ya, seluruh sahabat terusir dari kampung halaman mereka, kota Mekah, sahabat muhajirin, ya, mereka pindah ke Madinah. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi, kelak suatu saat nanti Mekah akan kembali ke pangkuan kaum muslimin. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Dalam Quran kan begitu. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya. Sungguh Allah telah betul-betul memberikan wahyu yang jelas, mimpi yang jelas ya, memberikan mimpi yang jelas kepada Rasulnya dengan sebenar-benarnya. Apa artinya? Mimpi tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu. Jadi tidurnya para nabi dan tidurnya para rasul ya, termasuk Rasulullah SAW, tidak boleh dalam keadaan lalai, karena salah satu keadaan Allah menurunkan wahyu kepada nabinya, kepada rasulnya, itu bisa jadi dalam mimpinya mereka, mimpinya para nabi dan para rasul. Ada contoh yang lainnya, misalnya ketika Rasulullah SAW menerima perintah dari Allah untuk menikahkan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, itu dari mimpi. Maka Nabi mengatakan suatu hari kepada Sayyidah Aisyah, "Ara'aituki fil manami marratain."
wahai Aisyah, sesungguhnya aku telah melihatmu sebelum menikah ya. Sebelum menikah, sebelum Nabi meminang kepada ayahnya Sayyidina Abu Bakar, Nabi sudah melihat Sayyidatuna Aisyah 2 kali di dalam mimpinya. Di mana pada mimpi tersebut Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril dengan seseorang yang tertutup kain wajahnya. Kemudian kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, beliau adalah istrimu kelak." Maka Nabi membuka daripada kain penutup wajah tersebut, ternyata Sayyidatuna Aisyah di sana. Ya, jadi ini adalah salah satu wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dalam mimpinya, yaitu perintah untuk menikah kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Begitu. Jadi Rasulullah SAW, kekhususan beliau dibandingkan dengan kita orang biasa, beliau tidur dalam keadaan matanya terpejam, tubuhnya secara biologis beristirahat, tetapi hatinya tetap sadar dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan demikian kita bisa mengambil benang merah bahwa tidak semua keadaan yang dialami oleh baginda Nabi bisa kita ikuti ya. Contohnya mimpi beliau itu sebenar-benarnya mimpi karena datangnya dari Allah, merupakan wahyu. Tapi sebaliknya kalau terjadi pada kita, belum tentu mimpi tersebut adalah mimpi yang benar. Bisa saja mimpi itu hanya bunga tidur, bisa pula berasal dari syaitan, atau memang ada kemungkinan itu mimpi yang benar. Ya, maksudnya yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukan berupa wahyu ya, karena kita hanya manusia biasa. Tapi kalau datang kepada Rasulullah SAW, sudah pasti wahyu. Ru'yal anbiya wahyu. Baik, demikian kebiasaan Nabi SAW. Pada pukul 22, beliau masih dalam tidurnya yang sangat mulia, yang sangat agung dan sangat terhormat. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.